Korintus itu kota yang seperti apa sebenarnya? Di video sebelumnya, maksudnya di sini, ya, aku ada berbagi cerita tentang gimana gereja Korintus itu dimulai. Tapi Korintus itu kota yang seperti apa sebenarnya? Nah, di sini ya aku ada nyampurin beberapa sumber juga ya, bukan cuma dari catatan sejarah, bukti-bukti arkeologi yang ditemukan juga ada bisa kasih kita insight waktu menggali kebenaran Alkitab dan ya juga dari tulisan-tulisan Alkitab sendiri pastinya ya. Jadi kita melihat dari beberapa sudut tentang kota Korintus ini sendiri. Korintus itu adalah kota yang ada banyak orang yang bukan Yahudi sebenarnya. Meskipun orang Yahudi saat itu udah tersebar. Karena orang Yahudi sebenarnya memang tersebar di banyak daerah. Makanya ketika baca kisah para rasul itu waktu mereka ke kota ini selalu ada orang Yahudi di mana-mana. Tapi kota itu sendiri adalah kota dari orang-orang yang bukan Yahudi. Dan kota itu terkenal sebagai kota yang sangat-sangat religius gitu ya. Yang banyak menyembah kepada dewa-dewa. Jadi ada satu catatan dari zaman abad kedua. Di catatan itu katanya ada 26 tempat-tempat penyembahan. Macam-macam dari yang besar seperti kuil-kuil, ada yang cuma altar, ada yang apa. Tapi ada sekitar 26 di dalam satu kota aja. Yang salah satu yang paling terkenal adalah kuil Apollo, dewa Apollo ya. Kalau ada yang mempelajari mitologi Yunani, ada yang suka mitologi Yunani, Apollo itu dewa bijaksana. Ketika mereka pindah menjadi orang Kristen, mereka percaya kepada Kristus, mungkin ada kebiasaan-kebiasaan lama yang terbawa kepada kebiasaan-kebiasaan baru sebagai umat Tuhan pada saat itu. Jadi ini yang menjadi background konteks gitu ya, pelayanan Paulus di dalam kota Korintus dan untuk surat-suratnya juga supaya kita bisa lebih mengerti. Misalnya kalau ada yang baca gitu ya, ketika kamu baca kota Korintus, surat 1 Korintus misalnya, nuansa apa yang didapat? Kebanyakan orang sih bilang kayaknya banyak Paulus marah-marah gitu dan kayak keluar kayak nggak enak gitu, kayak lebih tegang gitu suasananya. Ya kalau 2 Korintus kayaknya lebih personal, lebih intim gitu ya. Ya backgroundnya misalnya ada 1 Korintus 11 gitu ya, atau ya 1 Korintus pasal 11. Paulus menegur tentang wanita-wanita harus diam di dalam tempat ibadah, nggak boleh ngomong gitu, harus pakai tudung kepala misalnya. Ada kata-kata kayak gitu di 1 Korintus 14 juga muncul lagi. Ya kita nggak tahu sebenarnya apa persisnya di dalam pemikiran Paulus, tapi ternyata waktu ditelusuri itu ada satu tradisi di dalam kuil Apollo ini. Orang datang ke kuil Apollo itu untuk meminta nasihat dari dewa bijaksana itu. Dan yang mewakili dewa Apollo untuk berbicara adalah perempuan saat itu. Ya, jadi apakah itu yang menjadi konteks untuk Paulus mau di dalam kata-katanya yang mungkin kelihatan terlalu menghina atau apa? Ya mungkin itu bisa jadi salah satu pertimbangan karena saat itu sangat-sangat banyak orang terbiasa melihat ya kayak gitu. Ya, jadi itu mungkin memberikan pengaruh gitu ya ketika kita membaca teks-teks di dalam Alkitab ini, ketika kita mengetahui background seperti ini. Itu salah satu contoh. Terus ada misalnya 1 Korintus 8, 1 Korintus 10 ada bicara tentang makan makanan yang udah dipersembahkan ke berhala. Ini juga ternyata praktis-praktis ini sangat-sangat banyak dicatat pada zaman itu. Jadi mereka ketika datang diundang makan ke keluarga, ke tamu atau ke seseorang yang belum percaya, mereka seringkali diajak untuk mempersembahkan makanan itu kepada berhala-berhala. Dan yang lebih ininya ada satu tempat katanya yang bahkan ketika kamu makan di situ kamu sedang makan bersama dengan para dewa-dewa. Jadi itu jadi satu common practice yang sebenarnya terjadi. Makanya Paulus sampai bilang aku lebih baik nggak makan daging gitu. Karena konteks ya sepertinya saat itu sangat-sangat ekstrim sekali gitu konteks makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Makanya di 1 Korintus 10 itu juga ada bilang kalimat-kalimat kayak kalau kamu makan dengan itu kamu bersekutu dengan dewa-dewa. Karena saat itu ada tempat di mana mereka memang ketika mereka makan di sana, mereka makan makanan di sana itu dianggap bersekutu dengan dewa-dewa. Makanya Paulus agak hati-hati sekali ketika melihat isu-isu seperti ini. Ada banyak kasus-kasus lagi juga sebenarnya. Karena di situ tradisi Yunani itu banyak orator-orator hebat yang lahir dari tradisi Yunani saat itu. Nah, itu mengakibatkan adanya perpecahan di dalam gereja sebenarnya. Di 1 Korintus pasal 3, pasal 1 awal juga ada bicara tentang perpecahan dalam gereja. Karena mereka menggunakan teknik-teknik orasi untuk menarik massa. Ya, kalau yang dari Indonesia mungkin ingat gitu ya, dari zaman Pilpres itu selalu terjadi perpecahan-perpecahan seperti ini, pengkubu-kubuan.
yang terjadi. Karena itu salah satu yang mereka, goal dari para orator itu membentuk kubu. Dan mereka memperlakukan gereja juga seperti itu, dibentuk kubu-kubu. Saya kubu Paulus, kamu kubu Apolos, ini kubu Kefas, ini kubu Kristus, kubu-kubu siapa. Nah, banyak kubu-kubu seperti ini yang terjadi. Nah, itu karena ada background yang seperti ini, yang tradisi dari orang-orang Korintus pada saat itu yang mempengaruhi. Ya, jadi semoga video ini bisa bermanfaat, bisa membuka perspektif ketika kamu membaca kitab Korintus itu lebih menarik jadinya, lebih bisa melihat, oh ternyata ini karena ini, ternyata karena ini. Melihat koneksi-koneksi itu membuat pembacaan Alkitab itu jadi lebih indah, lebih seru. Dan kalau kamu ada yang nggak jelas dari video ini, mau ditanyakan, langsung komen aja di bawah ini. Aku akan bikin video untuk jawab pertanyaan-pertanyaanmu. Sampai jumpa di video-video selanjutnya, dan jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Sampai jumpa.